Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamo indak basuo ini ya dengan Bang Saidido Manusia Merdeka. Assalamualaikum Bang Saidido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita lama nggak ngobrol, jadi kita mesti update nih. Apalagi ada perkembangan terbaru. Saya membaca di laporan terbaru dari Koran Tempo ini ya. Soal kereta api cepat, walaupun ini sebenarnya nggak terlalu baru. Itu udah seperti yang Anda berkali-kali ingatkan. Tetapi ini rinciannya yang saya baca ini sangat menarik. Apalagi kan ini sebentar lagi dengan kedatangan Xi Jinping dari ke Cina, ini kan akan ada uji coba kereta api cepat Jakarta Bandung ya, Bang Saidido. Dan kemudian ini dilaporkan bahwa proyek diperkirakan ini proyek ini akan tekor sampai sekitar cash defisiensinya itu sebesar 1 miliar US dollar sampai 4 dekade yang akan datang. Jadi 40 tahun yang di operasional ini kereta api cepat itu akan rugi. Saya bingung juga ini untuk apa. Dan Anda waktu itu kan sudah mengingatkan pada kemungkinan ini akan membebani misalnya dengan menaikkan tarif-tarif kereta yang lain. Tapi saya baca nih ada kemungkinan ini mungkin yang pertama kali akan jadi korban itu ya kereta relasi Jakarta Jakarta Bandung gitu ya. Apa sih Argo Parahyangan atau apa ya Jakarta Bandung yang akan dihapus ya gitu. Eh, saya pikir ini mulai 2016 kita udah bahas bahwa Ya, ini proyek ya, tidak layak. ya, Tapi sepertinya Presiden kita, Presiden Pak Jokowi ini membangun Indonesia berdasarkan apa yang dia inginkan, ya. bukan apa yang dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa. Saya ulangi, Hmm. Jokowi membangun Indonesia berdasarkan apa yang dia inginkan, bukan apa yang dibutuhkan bangsa dan negara. Itu Ya. pengamatan saya, ya, Hmm. karena apapun disampaikan ditolak begitu saja, ibu kota negara, macam-macam itu semua tidak didengar. Jadi Hmm. itulah. Nah, uh, ini uh, ini secara ekonomi sudah dibahas berkali-kali dan semua orang sudah membahasnya. Saya coba ingin membahas masalah ini dari segi hukum Oh, oke. karena Hmm. seakan-akan seakan-akan semua yang terlibat dengan kereta api cepat bebas hukum. Itu seakan-akan sehingga dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Saya Hmm. ingin jelaskan jeratan hukum apa yang bisa terjadi kepada semua yang terlibat dalam pembangunan kereta api cepat. Hmm. Pertama, bahwa ingat bahwa korupsi itu ada tiga unsur. Satu, melanggar hukum. Hmm. Dua, merugikan negara. Tiga, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya, Dua unsur sudah terpenuhi, merugikan negara dan menguntungkan pihak lain. Dalam hal ini Cina. Jadi ya, tinggal satu unsur, apakah ada pelanggaran hukum? Ya, ke Mas Hersu kan. ya. Nah, orang selalu menyatakan bahwa infrastruktur itu tidak ada kaitannya dengan untung rugi. Itu Hmm. yang selalu didengung-dengungkan dan dipakai untuk membodohi rakyat. Itu yang Hmm. selalu. Ingat, saya ingatkan, infrastruktur komersil itu selalu dikaitkan dengan untung rugi. Dan ini termasuk infrastruktur komersil. Bukan infrastruktur dasar, bukan infrastruktur perekonomian nasional. Yang kalau infrastruktur dasar, gedung SD dan gedung SD, irigasi, puskesmas, itu tidak ada perhitungan untung rugi. Jalan umum itu tidak ada perhitungan untung rugi. Kalau infrastruktur komersial seperti kereta api cepat Jakarta Bandung, maka itu dikaitkan dengan untung rugi. Nah, sekarang saya masuk, setiap pejabat yang merancang sesuai kerugian terhadap suatu negara atau terhadap BUMN itu terancam pidana korupsi, terancam pidana korupsi. Ada Nah, aturannya itu ya. sekarang aturan jelas, Hmm. aturan jelas. Nah, sekarang apakah ada menyatakan bahwa presiden bebas tanggung jawab karena kebijakan? Oke, kalau kebijakan itu bebas tanggung jawab. Tapi tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab politik tidak bebas. Tidak bebas. Nah, saya ingatkan sekarang, nah, kalau melaksanakan kebijakan pemerintah yang di bawahnya juga tidak bertanggung jawab, tapi ke atasnya. Nah, pertanyaannya adalah, kereta api cepat ini apakah pernah ada perintah tertulis dari Presiden Jokowi? Kalau hanya omong-omong, itu bukan kebijakan. Itu adalah arahan global. Nah, saya was-wasnya tidak ada perintah tertulis dari Presiden Jokowi.
Nah, tapi saya ingat ada Perpresnya, ya ada Perpresnya, berarti bisa dianggap demikian. Tapi Perpresnya bukan berarti Perpres apa namanya? eh, Setahu saya itu hanya Perpres untuk memberikan jaminan, bukan Perpres melaksanakan kereta api cepat ini dengan rugi. Nah, sekarang yang menerima Perpres itu ada dua menteri, yaitu Menteri Perhubungan adalah tiga, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan. Itu terlibat tiga menteri ditambah Bappenas. Oke, tapi ditunjuk dulu Menko Infes Pak Luhut Panjaitan sebagai koordinator, tapi itu tertulis juga. Jadi ada 4 menteri yang harus siap-siap bertanggung jawab secara hukum terhadap apa namanya uh, kerugian yang disebabkan oleh pembangunan kereta api cepat. Nah, saya ingin katakan apa tanggung jawab Menteri Perhubungan? Di bawahnya lagi menteri-menteri itu adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan Direktur Utama BUMN yang terlibat dalam konsorsium. Ada Nah, dirjen kan Bang? Ada dirjen ke perkereta apian juga di Kementerian Perhubungan. enggak itu di bawah Menteri BUMN, Oh, oke. Menteri BUMN. Ya. Nah, sekarang direktur BUMN harus siap-siap bertanggung jawab apabila di kemudian hari ini diaudit dan ditemukan kerugian negara, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Karena di dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa tidak boleh namanya suatu direksi BUMN atau komisaris BUMN itu merancang suatu kegiatan bisnis yang rugi. Itu tidak boleh. Nah, ini dilarang. Nah, sekarang dia melaksanakan itu, maka dia juga harus siap-siap bertanggung jawab. Saya punya teman, salah satu dirut BUMN dulu ketemu saya, dia bilang, Pak, bagaimana kereta api cepat ini? Saya bilang, kalau mau nyenyak tidurnya, mundurlah sebagai dirut. Dan alhamdulillah dia mundur. Dia mundur sebagai dirut salah satu BUMN yang ikut konsorsium. Saya nggak usah sebutkan namanya. Nah, sekarang kalau ketemu saya, dia senyumnya makin lebar. Karena dia merasa saya bantu lepas dari tekanan. Nah, sekarang di mana tanggung jawab mereka itu bisa masuk kasus tipikor karena saya katakan tadi 3 unsur korupsi sudah memenuhi syarat, tinggal melanggar hukumnya aja. Dua sudah memenuhi syarat, yaitu merugikan negara dan menguntungkan pihak lain. Tinggal aturannya ini gampang sekali teliti nanti dan gampang kita cari bahwa ini terjadi apa namanya pelanggaran aturan. Nah, itu yang saya takutkan Mas Hersu. Nah, kita kembali ke kelayakan. Kita sudah beritahu Mas Hersu berkali-kali. Tapi kan ketemu orang dablek kan susah. Men. Dablek tuh ada dua. Tidak tahu atau sok tahu atau memang dablek gitu. Nah, jadi kan susah sekali. Berkali-kali kita beritahu bahwa ini tidak layak. Jepang memberitahu ini tidak layak. Semua memberitahu tidak layak. Tapi pokoknya karena dia mau maka dia laksanakan. Dan seluruh anak buahnya yes man. Itu yang masalah besar. Nah sekarang Mas Hersu, Tempo itu masih saya katakan itu kerugiannya masih kecil karena dia masih mengasumsikan bahwa penumpangnya sesuai dengan rencana. Itu kan asumsinya. Asumsinya masih tarifnya seperti yang direncanakan. Padahal kemungkinan besar penumpangnya turun dan tarifnya bisa diturunkan lagi karena ketemu apa namanya saingan yang sangat berat, maka dia harus turunkan. Nah, sekarang kalau dikatakan 15 triliun, 15 triliun terus cost of run 21 triliun, artinya ini sudah merancang kerugian negara sebesar 15 tambah 21 adalah 46 36 triliun. 36 triliun yang dirancang. Yang menariknya adalah Tempo sudah menghitung bahwa itu 40 tahun merugi. Sementara setahu saya kereta api cepat ini lifetime-nya itu hanya apa namanya 50 tahun. Nah, 50 tahun. Kalau tidak ada teknologi baru, kalau muncul teknologi baru maka bisa hanya 30 tahun. Maka sudah bisa dipastikan bahwa dengan asumsi penumpang banyak, tarif tinggi, maka itu apa namanya kereta api cepat ini tidak pernah untung. Pertanyaan saya, apakah orang waras
akan mengambil putusan untuk membangun sesuatu yang merugikan bangsa dan negaranya. Apakah ada pemimpin waras yang melakukan itu? Itu saja pertanyaan yang sangat sangat mendasar buat saya. Selama pemimpinnya waras, tidak akan melakukan sesuatu, membangun sesuatu yang jelas merugikan bangsa dan negaranya dan merugikan rakyatnya. Nah sekarang, tadi saya dapat berita ini bahwa kemungkinan besar kereta api Parahyangan akan ditutup, gitu kan? Ya. Nah, untuk agar Dialihkan penumpang ya. pindah ke kereta api. Ya. Nah, ini namanya ya, kalau terlalu keras menyatakan demi Cina, demi menyelamatkan Cina, maka rakyat Indonesia dipaksa untuk naik kereta api cepat dan menutup kereta api yang lebih murah bagi rakyat Indonesia. Sekarang jangan kalau gitu, walaupun itu ditutup, maka kemungkinan besar kalau jalan tol yang menghubungkan yang sedang dibangun sekarang Bandung Kertajati, maka bisa kan 1,5 jam nyampe Jakarta. Maka semakin tidak ada orang naik kereta api cepat. Kalau gitu, sebaiknya hentikan jalan tol itu sekalian, tutup Cipularang pada saat nanti sudah diresmikan, semua travel Jakarta itu dilarang sehingga semua orang naik kereta api cepat. Nah, semua orang naik kereta api Bandung Jakarta, tapi yang dipaksa naik tidak boleh naik. Nah, itu kira-kira jalan paling keras. Jalan paling keras dan itu saya pikir cara negara komunis. Jalan tengah yang lebih bagus, Maresu, adalah seluruh pendukung proyek ini dan seluruh pendukung Jokowi tidak boleh naik kereta api Parahyangan, tidak boleh naik bus, tidak boleh lewat tol, dan harus naik kereta api cepat. Itu jalan tengah. Jalan tengahnya yang supaya fair saja, karena kita yang anti yang mengkritik ini selalu dibully bahwa tidak paham apapun, maka saya harapkan seluruh buzzer, seluruh pendukung Jokowi pada saat kereta api cepat jadi tidak boleh naik kereta api Parahyangan, tidak boleh naik bus, tidak boleh naik travel, tidak boleh lewat tol, maka dia hanya boleh naik kereta api cepat dan membayar mahal. Saya pikir itu Mas Heru. Itu menurut Anda mungkin mungkin loh ya, belum mesti dihitung lagi juga, mungkin itu baru bisa untung gitu ya kereta api cepat kalau mau untung gitu ya. Itu saya belum beginilah. Saya ingin menyatakan hari ini tidak akan pernah untung. Yang menarik Mas Hersu adalah muncul ide lagi, Menteri Perhubungan ingin melanjutkan kereta api cepat ini dari Jakarta Bandung Surabaya. Ingat, Nah, 2 tahun lalu kita sudah bahas, kita sudah menduga bahwa ini akan diserahkan ke Cina dengan menyatukan Jakarta Bandung Surabaya. Ingat 2 tahun lalu kita sudah menduga itu terjadi. Nah, benar kan rencana itu? Karena awalnya menyatakan bahwa Jakarta Bandung dikasihkan ke Cina, Jakarta Surabaya diberikan ke Jepang. Ingat dulu kan? Ya. Nah, kita kan saya nggak menduga itu, nggak yakin itu terjadi. Ternyata betul Menteri Perhubungan sudah menyatakan bahwa akan diperpanjang dari Jakarta Bandung Jakarta Bandung baru ke Surabaya. Publik harus paham bahwa dengan kereta di Jakarta Surabaya itu adalah lewat lintas utara. Ada juga Bandung tuh lewat lintas selatan, Jogja. Itu 2 jalur kereta ke timur, barat ke timur. Tidak ada yang tidak bisa digabungkan antara lintas utara dan lintas selatan, karena itu memperpanjang jarak. Saya beritahu teman-teman yang nggak paham, Jakarta itu ke Cikampek terus belok ke Bandung itu sekitar 120 km, kemudian 100 km, kemudian balik lagi ke Kertajati itu 100 km, berarti membelokkan 200 km. Membarukan 200 km itu sama dengan Jakarta Cirebon. Udah sampai lebih lewat mungkin sampai ke Pekalongan ya 200 km. Nah, coba bayangkan kereta demi Cina kereta dibelokkan, bukan diluruskan. Kereta api itu harus lurus. Ini dibelokkan kira-kira 150, 200 km. Ini logika mana saya bilang? Ini benar-benar rasionalitas kita semua itu hilang gara-gara seperti ini.
hanya memaksakan Cina supaya Cina yang dapat. Apa kalau Cina dapat? Selain itu berarti kita sudah membayar sangat mahal karena nggak mungkin Jakarta, Bandung, Kertajati, kemudian Cirebon, kemudian Solo, Jogja, baru Madiun, Surabaya, itu tidak mungkin dong lebih murah dari sekarang. Kenapa? Kalau lebih murah dari sekarang berarti yang sekarang korupsi dong. Berarti kita semakin dijebak dengan pembangunan kereta api cepat yang sangat mahal dari Cina. Nah, hati saya terenyuh. Orang-orang pengambil kebijakan ini memikirkan nggak sih rakyat dengan cara pengambilan, saya katakan cara pengambilan yang keputusan yang sangat sembrono, Mas Ir. Sangat-sangat sembrono dan sangat memihak kepada salah satu negara. Itu Mas Ir. Ya, 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 ya. Oke, jadi ini kan apa ya? Kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Tetapi pertanyaan kita dalam banyak kasus, misalnya ya, Bang Said, itu seperti juga yang terjadi di negara tetangga kita, Malaysia. Pada waktu Pak Mahathir itu berhasil memenangkan pemilu, kan kemudian program pertama beliau itu kan adalah kemudian merencananya membatalkan juga kereta cepat Cina yang menghubungkan Malaysia dengan Singapura. Tapi kemudian ternyata rencana itu tidak bisa dilaksanakan karena ada klausul denda. Nah, apakah yang hal sama juga bisa terjadi pada kita? Artinya, kalau ada pemerintahan berikutnya nanti yang bukan kelanjutan dari Pak Jokowi itu bisa membatalkan proyek-proyek ini. Saya pikir kita harus mengenalukan analisis yang sangat tajam, dan kita harus berani bargaining dengan Cina. Kita harus bargaining dengan Cina. Cina sudah mendapatkan banyak sekali di Indonesia. Seluruh hampir tambang-tambang itu ada Cina, dari Cina semua. Pembangkit batu bara itu Cina semua, pembangkit listrik. Jadi kita harus bargaining dengan mereka. Jangan kita dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ya kalau enggak, rezim punya kekuasaan. Coba tambang-tambang Cina kan adalah mau dibebaskan pajak sekian puluh tahun. Ya bisa dong duduk. Oke, kalau gitu pajaknya gue ambil, gue masuk naikin lagi. Itu kan haknya pemerintah gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya katakan negara ini baru bisa diselamatkan Marhesu kalau terjadi penggantian rezim, bukan penggantian presiden. Penggantian presiden. Karena banyak sekali hal yang sangat menuju, saya katakan, banyak kebijakan yang menghantarkan rakyat bangsa ini menuju jurang kehancuran. Itu harus di-stop oleh rezim, penggantian rezim. Oke. Baik, terima kasih Bang Saididu. Ini ngeri-ngeri sedap ini apa yang Anda sampaikan tentang bayangan kita ya ke depan dengan kereta api cepat Cina ini ya. Karena bagaimana kayaknya maju buntung, mundur juga buntung kita ini kelihatannya ya situasinya ya. Tapi yang pengambil kebijakan tetap ketawa-ketawa, pendukungnya tetap Nah, itu yang ini saya bilang ya, kita berat sekali menghadapi karena rasionalitas hilang dan jiwa kebangsaan luntur. Itu saya pikir. Rasionalitasnya hilang dan jiwa kebangsaannya luntur. Ini sangat berbahaya bagi negeri. Oke. Baik, terima kasih Bang Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.